Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih yang saya kasih dalam kasih Kristus. Terima kasih buat Ciheni, Pak Stephen dan panitia dari GBI Intermark atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyaksikan kesaksian pujian pada pagi hari ini. Saudara, hari ini saya bawa tali ya. Sorry, talinya ala kadarnya. Sebelum saya menyanyikan lagu ini sebenarnya saya mendapatkan, saya diingatkan ke Tuhan mengenai ilustrasi dari tali ini. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar ya sebelumnya, rope illustration, tapi mungkin bagi yang belum pernah mendengar, saya berharap ini bisa menjadi berkat buat kita. Jadi Bapak Ibu, anggap tali merah ini, itu panjang ya, karena saya nggak bisa bawa satu yang itu panjang dan tidak ada ujungnya. Tali merah ini berbicara tentang kekekalan hidup kita, di mana setelah kematian ini ada kehidupan yang dinamakan kekekalan yang tidak ada ujungnya, selama-lamanya. Dan saya ada tali di sini, tali pendek. Tali hitam ini menggambarkan, berbicara tentang kehidupan kita yang sekarang ini di bumi ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, tali pendek ini, terkadang kita tuh sering, termasuk saya kadang-kadang ya, masih sering terfokus di tali yang hitam ini. Fokus mengenai mimpi, karir dan sebagainya, kita kejar dengan segenap kekuatan kita gitu ya. Dan kita lupa bahwa sebenarnya semua yang ada di tali hitam ini, itu semuanya tidak kekal. Itu semuanya sementara. Sedangkan kita lupa berfokus kepada tali merah ini, yang tidak ada ujungnya, yang selama-lamanya kita nggak tahu ya, maksudnya. Dan kehidupan kita di tali hitam ini menentukan kehidupan kita di tali merah ini. Pada saat saya mendengarkan ilustrasi ini, saya kemudian merenung. 1 bulan terakhir ini, saya tadi ngobrol sama Ciheni. Saya mendengar 3 kabar kedukaan dalam 1 bulan ini. Satu diantaranya adalah om dari suami saya mendadak meninggal. Lalu teman saya yang hamba Tuhan juga baru menikah, 4 hari kemudian papanya meninggal. Padahal papanya baru senang banget anaknya sudah menikah. Semuanya mendadak, anak teman saya, papanya yang setahun lebih tua dari saya juga meninggal. Semua dengan mendadak. Kemudian saya berkata, saya merenung bahwa bagaimana dengan saya dan saudara? Kita ada di antrian keberapa sekarang ini? Only God knows. Jadi saudara, itu yang membuat saya pada hari ini memilih pujian ini. Karena pujian ini betul-betul merema dalam kehidupan saya. Saya bilang setiap hari yang Tuhan berikan, setiap nafas kehidupan yang kita hembus pada saat ini, dari hari ke hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, untuk kita bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Apa yang bisa kita kembalikan yang Tuhan sudah berikan buat kita? Dan saya bersyukur pada pagi hari ini adalah pelayanan saya yang pertama setelah pandemi ya. Saya nggak kemana-mana, kita nggak boleh ke gereja. Walaupun gereja udah buka, saya baru bisa datang ke gereja dan saya bersyukur, saya berterima kasih, satu kehormatan yang Tuhan berikan buat saya lewat GBI Intermark, bisa kembali memberikan pujian, bisa kembali mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan buat saya. Dan saya bilang Tuhan, setiap kesempatan saya mau dalam kehidupan saya ini, saya mau melayani Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti, pada saat saya sudah gak berdaya, hidup saya itu sudah menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Multimedia, terima kasih. Adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, saya undang kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, tubuh kita ini diistilahkan, diibaratkan seperti tenda yang sementara, yang sewaktu-waktu akan dibongkar. Kita nggak tahu kapan waktu tenda ini akan dibongkar. Tapi saudara, bumi bukanlah tujuan kita, tujuan akhir kita. Bapa sudah menyiapkan surga yang kekal untuk saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh, kita mau melayani Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini jadi berkat. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah diberkati dengan puji-pujian hari ini? Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau ingatkan kepada kami. Bahwa hidup ini hanya sementara. Tuhan, kami mau menjadi berkat selama Engkau memberikan kesempatan itu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan hari ini berbicara kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Supaya kami mengerti dan kami boleh hidup sesuai dengan tujuan yang Kau telah gariskan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara kepada setiap pribadi di tempat ini. Mulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom saudara. Saudara, kita siapkan hati kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan.
Saya ajak saudara untuk melihat satu perkara. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat yang ke-18, silakan. Mazmur 66 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Amin. Saudara mau memiliki hidup yang betul-betul menjadi berkat, yang memberkati bukan hanya manusia, tapi menyukakan hati Bapa di surga. Perhatikan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Pemazmur berkata begini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Saudaraku, yang sering terjadi, bahkan bukan cuma sekedar niat jahat. Bukan membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Tetapi yang sering terjadi di antara anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang terjadi adalah yang benar dan yang hampir-hampir benar. Itulah seringkali yang sulit kita bedakan. Dan yang mengecohkan pandangan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pada waktu pertama kali manusia diciptakan, Tuhan berkata begini, marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan peta dan teladan kita. Sesuai dengan gambar dan karakter daripada Tuhan sendiri. Kenapa? Supaya manusia berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, atas burung di udara, atas binatang ternak, atas seluruh bumi, dan atas binatang-binatang melata yang ada di atas bumi. Saudaraku, kalau boleh saya gambarkan secara garis besar, ada dua bagian yang Tuhan punya rencana selama manusia berada di muka bumi. Yaitu supaya saudara dan saya, manusia yang diciptakan sesuai dengan peta dan teladannya Tuhan. Yang sesuai dengan gambar kaliknya dan karakternya Tuhan sendiri. Tujuannya supaya manusia itu berkuasa atas apa? Atas uang. Atas semua yang disebut bisnis yang ada di muka bumi. Atas ikan, perikanan di laut. Atas burung-burung di udara. Atas ternak, peternakan. Atas semua yang ada di dalam hasil bumi, pertambangan dan sebagainya. Dan juga atas binatang-binatang melata. Kitab Ulangan maupun kitab Imamat bicara tentang kenajisan daripada binatang-binatang melata. Jadi manusia harus berkuasa atas uang. Dan yang kedua, berkuasa atas yang namanya dosa kenajisan. Saudaraku, ini tujuan Tuhan sejak pertama manusia diciptakan. Dan untuk itulah manusia harus menjadi seperti Tuhan. Diciptakan sesuai dengan peta dan teladannya Tuhan. Supaya dengan demikian manusia bisa berkuasa. Tapi buat apa harus seperti Tuhan? Bukankah ada banyak manusia yang berkuasa di muka bumi? Dan mereka tidak mirip dengan Tuhan. Bahkan lebih mirip dengan setan. Baik itu penguasa-penguasa kerajaan atau pemerintahan. Penguasa-penguasa dunia bisnis dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit penguasa-penguasa lembaga-lembaga kerohanian. Yang sebetulnya lebih mirip seperti setan. Kenapa? Kita perlu menjadi seperti Tuhan. Saudaraku, supaya tujuan Tuhan terjadi, maka saudara dan saya harus memiliki karakter yang seperti Tuhan ini. Supaya pada waktu kita berkuasa, kita jangan menjadi lengah dan justru kekuasaan itulah yang menghancurkan. Saudaraku, beberapa kali saya sampaikan bahwa John Maxwell sering mengungkapkan dalam bukunya, dia berbicara tentang power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung merusak dan kekuasaan yang absolut itu betul-betul merusak. Kalau begitu bagaimana? Kekuasaan itu dipecah-pecah. Kekuasaan yang kecil-kecil supaya tidak absolut. Apakah dengan cara begitu maka tidak akan merusak? Saudaraku, beberapa hari yang lalu saudara dan saya mendengar KPK menangkap basah, menangkap tangan pejabat, bukan pejabat nomor 1 di Republik ini. Hanya pejabat ya kecil sekali juga enggak, tapi tidak terlalu besar. Bukankah ada pengawas-pengawas di sekeliling pemerintahannya? Bukankah ada orang-orang yang mengaudit dan sebagainya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya satu. Sekecil apapun kekuasaan yang saudara miliki, kalau tidak serupa dan segambar dengan tujuannya Tuhan, dengan karakternya Tuhan,
Saudara mempunyai begitu banyak insentif untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kehancuran, untuk berjalan di luar dari rencana Tuhan. Itu benar dalam dunia pemerintahan dan juga benar dalam dunia bisnis, dalam segala aspek hidup kita. Nah, saudaraku, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Pemazmur berkata begini, jika ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang disebut konflik batin. Sesuatu yang ada di dalam batin, orang lain nggak tahu, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tetapi konflik batin ini, kalau tidak cepat-cepat saudara atasi, maka itu akan bertumbuh dan akan menggerogoti rencana Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku, saya tidak sedang berbicara dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini terjadi justru di antara anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Hari ini kita akan melihat dua pribadi di dalam Alkitab. Yang satu namanya Musa, yang kedua pengganti Musa namanya Yosua. Pada saat setelah Musa, hamba Tuhan yang begitu luar biasa, sampai hari ini orang Israel menganggap pemimpin terbesar yang pernah dimiliki oleh Israel, oleh bangsa itu adalah Moshe, Musa. Dan kedua, manusia begitu menghormati Musa karena dia dipakai Tuhan luar biasa. Setelah Musa mati, penggantinya adalah Yosua, seorang anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara tahu apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua ketika Yosua duduk untuk pertama kalinya menggantikan posisi Musa. Lihat perkataan firman Tuhan. Yosua 1, perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yosua 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Judul perikop, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudaraku, perhatikan perikop daripada firman Tuhan ini. Judulnya berkata perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tuhan untuk pertama kalinya bersumpah, berjanji kepada Yosua. Janjinya seperti ini. Yosua, sama seperti aku menyertai Musa, sama seperti aku memberkati dan memakai hambaku Musa, demikianlah aku tidak lebih kecil, tidak lebih sedikit akan menggunakan, memberkati, menuntun engkau. Saudara tahu apa arti janji Tuhan ini? Tuhan akan buat Yosua minimal sama seperti Musa. Tuhan akan perlakukan, akan buat kemasyuran nama Yosua sama persis seperti Musa. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Aku akan besarkan namamu. Aku akan tunjukkan seperti aku mempertontonkan kepada Israel. Satu perkara yang luar biasa lewat satu hamba Tuhan namanya Musa. Demikian aku akan lakukan juga terhadap dirimu, yaitu Yosua. Lalu perintah Tuhan di ayat yang ke-7 berkata begini. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum, seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudaraku, itu perkataan Tuhan kepada Yosua. Aku akan lakukan sesuatu dalam hidupmu, engkau akan minimal persis sama seperti Musa. Saudaraku, saya nggak melihat bagaimana kita bisa membandingkan Yosua dengan Musa. Kalau Elia dengan Elisa, dengan mudah saudara akan bisa melihat, saudara bisa menghitung. Ketika Tuhan berperkara dengan Elisa, Elisa akan diberkati dengan double portion.
Kalau saudara hitung jumlah mujizat yang dipertontonkan, dilakukan oleh Elisa selama dia hidup, itu persis 2 kali apa yang dilakukan oleh Elia. Dan Tuhan genapi ini. Tapi Musa dengan Yosua, bagaimana kita bisa membuktikan? Justru saya menemukan sesuatu yang menarik. Nah, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan sungguh-sungguh. Karena waktu saya nggak akan buka semua ayat-ayatnya. Saudara perhatikan apa yang terjadi dengan Musa. Istilahnya apa yang tertulis di batu nisannya pada waktu Musa menjelang matinya. Ini yang firman Tuhan katakan. Ulangan 34 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ulangan 34 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudaraku, ini catatan tentang kematian Musa, hamba Tuhan itu. Dan dikuburkannyalah hamba Tuhan itu di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Umurnya 120 tahun, kekuatannya belum luntur, matanya belum pudar. Dia mati dalam kejayaan yang luar biasa. Saudaraku, saya ada di Gunung Nebo beberapa tahun yang lalu bersama dengan rombongan dari tempat ini. Lalu kita Gunung Nebo, wilayah Moab itu adalah bagian daripada kerajaan Yordania sekarang. Pada waktu itu tour guide yang ada di Yordania berkata begini, dari tempat inilah Musa melihat ke tanah Kanaan. Dan Tuhan berkata, silakan lihat dan kau akan mati di tempat ini. Sampai hari ini tidak seorang pun, baik itu orang-orang Yahudi di Israel maupun orang-orang Arab di Yordania, tidak seorang pun tahu di mana kuburan Musa berada. Dan kemudian pada waktu itu ada 1-2 orang yang bertanya kepada tour guide, kenapa orang nggak tahu kuburannya di mana? Bukankah bahkan yang lebih tua sekalipun, yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub, orang masih tahu persis di mana kuburannya? Ya, di antara di Hebron orang tahu persis ada kuburan, ada tempat gua yang dibeli oleh Abraham, dan orang tahu persis disitulah Abraham dengan istrinya, Ishak dengan istrinya, dan Yakub dengan Lea dikuburkan di tempat itu. Orang tidak ragu-ragu, tapi kenapa bagi Musa orang tidak tahu di mana kuburannya? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri menguburkan Musa untuk kedua kalinya. Alkitab mencatat Tuhan mengotori tangannya. Yang pertama ketika Tuhan menciptakan manusia. Yang kedua ketika Tuhan menguburkan mayat Musa. Tuhan sendiri menguburkan Musa. Dengan satu penghormatan yang begitu luar biasa. Dan dikatakan begini, Musa kekuatannya belum luntur, matanya belum pudar. Dan dia berumur 120 tahun. Itulah catatan tentang Musa di batu nisannya kira-kira pada kematiannya. Saudara tahu apa yang dicatat tentang Yosua? Minimal seharusnya sama. Lihat apa yang dicatat tentang Yosua. Yosua 24 ayat yang ke-29. Yosua 24 ayat yang ke-29, judul perikop, Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan, tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Dan setelah peristiwa itu, peristiwa apa? Nanti kita lihat. Kemudian Yosua bin Nun mati, umurnya 110 tahun. Bukankah tadi di Yosua 1 Tuhan berjanji kepada Yosua, aku akan perlakukan kau tidak lebih sedikit daripada Musa. Aku akan sertai engkau, aku akan berkati, aku akan pakai engkau. Minimal sama seperti aku pakai hambaku Musa. Musa mati dengan serentetan kualifikasi yang luar biasa. Umurnya 120 tahun. Kekuatannya tidak luntur, matanya tidak pudar, dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Dihormati sedemikian rupa. Tentang Yosua, umurnya 110 tahun. That's it. Tidak ada catatan apa-apa. Kenapa bisa berbeda dengan apa yang Tuhan katakan? Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk betul-betul buka hati pikiranmu. Lihat sungguh-sungguh. Bukan masalah benar atau salah, benar atau dosa, tapi benar dengan yang hampir benar. Kita akan lihat bagaimana konflik batin ini bekerja dalam diri hamba-hamba Tuhan sekalipun. Lihat.
pada saat Musa di puncak kejayaannya, pada saat dia dielu-elukan, dia telah menghasilkan satu mujizat-mujizat luar biasa. Menundukkan, bahkan membuat Firaun bertekuk lutut, tidak mampu berbuat apa-apa. Pada saat tongkat Musa telah berhasil membelah Laut Merah, tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada saat Musa berkata kepada burung-burung, dan burung-burung itu berjatuhan tiap pagi di dalam pengawasan Musa, roti itu turun dari langit. Musa berjalan dilindungi Tuhan pada saat wajahnya bercahaya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kemudian Tuhan berkata begini, Musa, aku akan berikan instruksi terakhir. Aku akan berikan pesan untuk engkau kerjakan. Ini firman Tuhan bagi Musa. Lihat, Bilangan 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bilangan 31 ayat yang pertama sampai ketiga, judul perikop, pembalasan kepada orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Amin. Saudaraku, perhatikan perlahan-lahan. Ya, kalau boleh saya simpulkan dengan bahasa sehari-hari. Ini pesan Tuhan kepada Musa. Musa, hancurkan semua orang-orang Midian. Dalam arti hancurkan satu jenis dosa ini. Tumpas habis. Setelah engkau menumpas habis, maka engkau akan mati. Coba bayangkan saudara dan saya menerima instruksi dari Tuhan seperti ini. Lakukan tugas ini. Setelah engkau melakukan tugas ini, you will die, engkau akan mati. Sehebat-hebatnya saudara, serohani-rohaninya saudara dan saya. Seberapa takut engkau akan Tuhan, kalau engkau dan aku menerima perintah seperti ini, pasti kita akan mencoba merasionalisasikan. What? Upahnya kalau aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan, I will die. Enggak ragu-ragu. Dengan jelas Tuhan katakan, perhatikan sekali lagi, Bilangan 31. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukan pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Setelah engkau melakukan apa yang aku perintahkan, engkau akan mati. Itu perintah Tuhan kepada Musa. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Musa? Ayatnya berikutnya dikatakan, lalu Musa memberikan instruksi kepada orang-orang Israel. Bergegas, persiapkan dirimu. Dovi Rhyme Bible berkata begini, and Moses forthwith, without delay, walked into the will of God. CPD Version Bible berkata begini, and immediately Moses performed the will of God. Tanpa ditunda-tunda, Musa secepat itulah langsung mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Padahal perintahnya itu jelas, tumpas Midian dan kemudian kau akan mati. Musa terus tiba-tiba langsung mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya pikir ini bukan manusia. Semua orang serohani-rohaninya saudara, sepercayanya engkau kepada Tuhan. Kalau engkau dikatakan, engkau percaya kalau mati masuk surga, percaya. Mau mati sekarang? Jangan dulu. Kenapa? Ngapain mati sekarang? Masih enak, masih bagus. Terutama ketika kita holding the power. Ketika kekuasaan ada di tangan kita. Ketika kita kaya raya. Ketika kita hebat. Dielu-elukan. Semuanya baik. Kita nggak kepingin cepat mati. Kalau saudara sudah sakit-sakitan. Utangnya banyak. Dikejar-kejar orang. Kalau besok kiamat, puji Tuhan. Tapi kalau saudara punya segala-galanya, lebih lama Tuhan datang lebih baik. Karena apa? Saya bisa menikmati kekuasaan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Power is so sweet. The more you have, the sweeter it gets. Kekuasaan itu manis rasanya. Semakin banyak engkau memilikinya, semakin manis rasanya. Sampai satu ketika, you will never let it go. Engkau tidak akan membiarkan, melepaskan power itu.
Karena itu begitu manis. Dan itu terjadi pada saat Musa berada di puncak karirnya. Tuhan katakan, Musa, aku berikan perintah terakhir. Tumpas semua orang Midian. Setelah engkau tumpas, engkau akan mati. Kematian Musa ditentukan oleh berapa taat dia melakukan firman Tuhan. Semakin taat, semakin cepat Musa mati. Itu artinya apa yang dituliskan di dalam Bilangan 31 ini. Dan Musa tidak menunda-nunda lagi. Saya jadi membayangkan apa yang terjadi dalam pikiran, dalam benak, dalam hati Musa. Saya diingatkan apa yang terjadi dengan leluhur Musa. Abraham satu kali Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, tanpa keraguan-raguan, besok ambil anakmu yang kau kasihi ini. Yang satu-satunya, yang aku berikan kepadamu di masa tuamu. Namanya Ishak. Besok ambil dia, korbankan sebagai korban bakaran bagiku. Bukan untuk dipersembahkan sebagai pelayan seperti Samuel dipersembahkan oleh Hana sebagai pelayan Tuhan. Tuhan minta Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Besok Ishak akan mati. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Abraham? Alkitab berkata gini, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham bangun, mempersiapkan keledainya, lalu membawa anak itu untuk dibawa naik ke gunung. Di situ Tuhan akan berperkara. Dia akan bunuh anak ini sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Abraham tidak menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Satu kali di dalam 1 Raja-Raja 19, Tuhan berkata kepada Elia, Elia, aku berikan perintah terakhir bagimu. Lakukan 3 perkara, urapi Yehu cucu Nimsi sebagai raja atas Yehuda, urapi Hasaliel sebagai raja atas Aram, dan urapi Elisa sebagai penggantimu. Seandainya saudara dan saya sebagai Elia, di titik puncak karirmu, baru saja belum lama, Elia melakukan satu performance di Gunung Karmel, membantai 450 nabi-nabi Baal, berdoa dan api turun dari langit. Begitu dielu-elukan oleh seluruh Yehuda dan tanah Israel. Sekarang Tuhan katakan urapi 3 orang ini. Yang ketiga adalah penggantimu. Kalau penggantimu sudah diurapi, engkau akan lengser, engkau akan turun. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Elia? Immediately, begitu dia turun, yang pertama diurapi justru adalah Elisa. Dan bahkan Elia tidak sempat mengurapi Yehu cucu Nimsi dan Hasaliel sebagai raja atas Aram. Elisa lah yang mengurapi orang ini. Saudaraku, saya melihat satu benang merah yang terjadi di antara hamba-hamba Tuhan ini. Baik Abraham, baik Elia, maupun Musa. Mereka tidak menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun itu artinya kematian bagi dirinya sendiri. Kematian bagi anaknya, kematian bagi karirnya, kematian bagi pelayanannya. Dia lakukan immediately setelah Tuhan perintahkan. Saya pikir ini hal yang bukan manusia. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yosua. Kalau saudara lihat nanti di dalam Yosua 1 seterusnya, Tuhan perintahkan kepada Yosua, Yosua, aku akan buat engkau sama seperti Musa. Aku akan lindungi, aku akan sertai engkau. Dan Tuhan berikan tugas kepada Yosua. Tugasnya adalah begini, rebut tanah Kanaan. Batas-batasnya ditentukan oleh Tuhan. Di utara batasnya ini, di selatan batasnya ini, di barat, di timur, semuanya ditentukan oleh Tuhan sendiri. Apa yang terjadi dengan Yosua? Lihat Yosua 13. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yosua 13 ayat pertama sampai ayat keempat, demikian firman Tuhan, judul perikop, daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Amin. Sudah lihat? Pada saat Yosua sudah menjadi tua renta, masih belum direbut seluruh tanah Kanaan. Sampai Tuhan mengingatkan kembali Yosua. Tuhan memberikan perintah kembali
mengetuk pintu hati Yosua, mengetuk sanubarinya, mengetuk batinnya sendiri. Dan katakan, Yosua, engkau sudah tua dan sekarang masih begitu banyak wilayah tanah Kanaan yang aku perintahkan untuk engkau rebut, tapi sampai hari ini masih belum diduduki oleh orang-orang Israel. Kenapa Yosua? Saya nggak tahu apa yang terjadi, saudaraku. Yosua melihat pendahulunya Musa menerima perintah dari Tuhan, tumpas seluruh orang Midian. Dan Musa bergegas langsung menumpas semua orang Midian. Kemudian Musa mati. Sebelum matinya di Gunung Nebo, Musa berlutut merengek-rengek di hadapan Tuhan. Dan Musa berkata, Tuhan, let me in. Biarkan aku masuk ke tanah Kanaan. Biarkan aku menginjakkan sebentar saja di tanah Kanaan. Tuhan katakan, cukup Musa. Jangan merengek-rengek lagi. Jangan minta itu lagi. Tuhan tetap cabut nyawa Musa. Yosua melihat, itulah yang terjadi bagi seorang hamba Tuhan. Itulah yang terjadi bagi seorang Musa. Dia sudah lakukan dengan begitu setia, tanpa kompromi dengan tujuan Tuhan. Dia lakukan dengan sekuat tenaga. Dia bergegas terus menerus secepatnya untuk menumpas apa yang Tuhan katakan tumpas. Dan pada akhirnya dia mati. Setelah selesai dia mati. Bahkan menginjakan kakinya di tanah Kanaan pun Musa tidak diizinkan. Jadi pikiran itu menghantui Yosua. Why should I do this? Kenapa aku harus bergegas-gegas melakukan apa yang Tuhan katakan? Aku tolak, aku akan kelihatan sebagai orang jahat. Aku akan ikuti, aku akan mati. Jadi aku ambil jalan tengah. Apa jalan tengah? Jalan munafik. Kelihatannya diikuti tapi tidak cepat-cepat diikuti. Lambat-lambat. Just take your time, relax, chill. Just okay, gak usah keburu-buru. Kalau gak hari ini, besok juga boleh. Kalau gak besok, tahun depan juga boleh. It's okay, the longer the better. Semakin lama, saya hidup semakin lama. Kalau semakin lama, saya memerintah semakin lama. Semakin lama, maka saya akan menikmati kesenangan semakin lama. Itulah yang ada di benak Yosua. Saudaraku, perhatikan apa yang kalau saudara lihat Yosua 11, perhatikan. Ayat yang ke-17 dan 18. Yosua 11 ayat 17, 18. Mulai dari ayat 16, silakan. Yosua 11 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, judul perikop, kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen dan daerah bukit, serta Araban Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Ayat 18. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Lihat ayat 18 dalam King James Bible. Joshua made the war a long time with those kings. Yosua membuat perang itu lama berlangsung dengan raja-raja itu. Why? Kenapa dibuat perang itu lama? Karena semakin lama saya hidup semakin lama. Semakin lama saya akan mengecap kebajikan semakin lama. Semakin lama saya akan mengecap kenikmatan yang Tuhan berikan semakin lama. Saudaraku, ini manusiawi. Kita bisa relate kepada Yosua sama seperti kita. Lebih mudah untuk kita memahami pola pikir Yosua. Karena make a lot of sense. Masuk akal apa yang dipikirkan Yosua. Ngapain cepat-cepat? Ngapain harus dikerjakan langsung tiba-tiba? Karena begitu saya selesai mengerjakan itu, saya akan mati. Saya akan kehilangan kehidupan ini. Saya akan kehilangan berkat-berkat yang saya miliki. Saya akan kehilangan jabatan ini. Semuanya akan hilang. So why should I do it now? Take your time. Relax. Chill. That's okay. Gak usah keburu-buru. Saudaraku, inilah pola pikir yang ada di dalam diri manusia. Sebagian besar manusia, saya termasuk, akan cenderung berpikir seperti ini. Penyebabnya adalah ada konflik batin di dalam diri kita. Konflik batin itu akan merasionalisasikan pola pikir kita. Melakukan firman Tuhan berarti mati. Tidak melakukan atau menunda-nunda firman Tuhan berarti hidup lebih lama lagi. Menikmati kebajikan lebih lama lagi. Saudaraku, kalau konflik batin ini dipelihara,
ini akan menjadi niat jahat dalam hatimu. Mazmur 66, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Saudaraku, belajar untuk perangi konflik batin, konflik of interest dalam diri saudara masing-masing. Hanya saudara dan saya yang tahu. Percaya apa yang saya katakan, ini bukan hanya benar untuk kebenaran firman Tuhan. Ini benar dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam perusahaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam bermasyarakat, di dalam pengiringanmu akan Tuhan. Kalau ada konflik batin, ada konflik of interest, ada benturan kepentingan, maka engkau akan hancur. Ada begitu banyak gereja hancur karena ada benturan kepentingan. Antara kepentingan Tuhan dengan kepentingan uang. Antara kepentingan Tuhan dengan kepentingan gembalanya. Benturan kepentingan ini akan merusak rencana Tuhan. Tidak peduli siapa saudara. Kalau masih ada benturan kepentingan dalam diri kita, maka tujuan Tuhan tidak akan pernah tergenapi. Tuhan mempersiapkan satu hal yang besar dalam hidupmu. Bukan hanya sekedar umur yang panjang, tetapi umur yang panjang dalam keadaan yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Sampai dihormati oleh Tuhan sendiri. Sekalipun Musa mati, dan setelah dia menyelesaikan semua tugas-tugasnya, Musa mati dalam keadaan menerima penghormatan tertinggi dari pencipta langit dan bumi. Dikubur oleh tangan Tuhan sendiri. Kalau istilahnya orang-orang di Amerika, mereka peti matinya, the pallbearer, dari yang memikul peti, itu Tuhan sendiri. Dari Musa. Orang-orang yang sangat menghormati sang jasad yang mati, itu meminta untuk diberi kesempatan memikul petinya. Umumnya anak-anaknya. Atau beberapa waktu yang lalu saudara mungkin melihat ada penasehat daripada Korea Utara, Kim Jong-un, sendiri dia memikul peti mati dari penasehatnya. Karena begitu menghormati penasehatnya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, Tuhan lakukan itu kepada Musa. Musa betul-betul mati, tetapi dengan mati dalam keadaan dihormati luar biasa. Dalam keadaan masih kuat, umurnya 120 tahun. Karena Musa tidak menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Abraham mati dalam keadaan yang betul-betul dihormati oleh Tuhan. Sampai hari ini Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. 3 agama besar di muka bumi, Yahudi, Kristen, dan Islam menghormati bapak Abraham. Manusia pun menghormati Abraham. Elia sampai hari ini dianggap sebagai orang yang nabi yang paling besar yang pernah dimiliki oleh Israel. Kenapa? Orang-orang ini mempunyai satu karakter yang sama. Mereka tidak suka menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Mereka perangi konflik batin yang ada di dalam diri mereka. Dengan immediately, dengan secara langsung mengerjakan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang dilakukan. Yosua juga mati. Bahkan lebih pendek. Yosua berpikir kalau saya berlama-lama, mungkin saya akan bisa hidup 140 tahun. Atau mungkin 200 tahun, Musa cuma 120 tahun. Tetapi justru Yosua hanya mati dalam keadaan 110 tahun. Sepertinya Tuhan ingin menunjukkan, look, semakin kau pertahankan, engkau akan kehilangan. Tetapi kalau engkau berani kehilangan itu untuk kebenaran firman Tuhan, justru orang itu akan menerimanya lebih daripada apa yang dia bayangkan. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya ingin sampaikan kepada semua jemaat di tempat ini, belajar satu perkara, hidup tanpa konflik batin dalam dirimu sendiri. Itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saudara bisa kelihatannya bagus, baik semuanya. Di dalam gereja Shalom, haleluya, puji Tuhan, semuanya baik, rumah tangga baik. Tetapi hanya saudara dan Tuhan yang tahu, adakah konflik batin dalam dirimu. Sebagai orang yang bekerja, biasakan hidupmu tanpa konflik batin. Bahkan dunia sekalipun belajar betapa jahatnya kalau manusia memiliki yang namanya conflict of interest di dalam dirinya. Saya menjabat sebagai salah satu pejabat dari perusahaan publik. Saya harus menandatangani satu pernyataan yang namanya fiduciary duty. Saya harus bersumpah saya tidak akan terlibat di dalam conflict of interest.
Perusahaan publik dimiliki oleh begitu banyak orang. Ada pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas sekalipun tidak berhak mengikut campurkan dalam keputusan bisnis yang saya ambil. Kalau saya mengikuti hanya sekedar untuk menyenangkan salah satu pemegang saham, that's a conflict of interest. Saya menandatangani fiduciary duty untuk bersumpah tidak terlibat dalam hal seperti itu. Dan kalau saya terlibat, saya berurusan dengan OJK. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau dunia saja mengenal hal seperti ini, apalagi dengan Tuhan. Adakah hidupmu bebas dari konflik batin? Saudaraku, saya nggak tahu, hanya engkau yang tahu. Dan Tuhan. Ada waktu-waktunya dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Saudara akan dibenturkan kepada kepentingan dirimu sendiri atau kepentingan Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi firman Tuhan, lakukan seperti ini, lakukan seperti itu. Tapi kepentingan dirimu sendiri akan tawar-menawar. Kalau saya lakukan, saya akan mati. Kalau saya akan lakukan, saya akan kehilangan ini. Kalau saya berkata jujur, saya akan kehilangan keuntungan. Kalau saya melakukan seperti ini, saya akan kehilangan kesempatan. Saudaraku, kesempatan datang dari Tuhan. Berkat datang dari Tuhan. Coba belajar untuk hidup jujur apa adanya. Engkau akan melihat sama seperti apa yang dialami Musa dan Yosua. Secara gamblang gereja Tuhan melihat bagaimana orang yang melakukan firman Tuhan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Dia dihormati Tuhan. Bahkan apa yang tidak terpikirkan, dia memiliki yang lebih daripada apa yang diperjuangkan habis-habisan. Saudaraku, saya akan cerita dua perkara yang pernah terjadi kepada bangsa Amerika. Dua perang yang semuanya ada dalam sejarah. Satu perang yang namanya Perang Vietnam. Salah satu perang yang paling lama yang dialami, yang dilakukan oleh tentara Amerika. Selama 20 tahun, dari tahun 1955 sampai 1975, 4 presiden Amerika terlibat dalam perang ini. General Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, dan Richard Nixon. Semuanya dari Partai Republikan atau Partai Demokrat, semuanya terlibat dalam perang ini. Memakan waktu 20 tahun, merenggut nyawa tentara Amerika, 58.000 lebih tentara Amerika yang menjadi korban. Kalau saudara pergi ke Washington DC, antara Washington DC dengan Arlington, Virginia, saudara akan melihat satu yang namanya Vietnam War Memorial. Satu kuburan tentara-tentara Amerika. Nama-namanya ditulis kecil-kecil. Saudaraku, bukan hanya itu. Amerika dipermalukan dalam perang Vietnam. Perangnya memakan waktu 20 tahun. Dan Amerika tercatat kalah dalam perang itu. Oleh negara kecil yang tidak mempunyai teknologi apa-apa. Amerika dipermalukan, dijungkir balikan. Saudaraku, banyak para sejarawan yang menafsirkan kenapa Amerika kalah dalam perang itu. Tapi saya ingin menarik satu kesimpulan. Kemudian perang dengan Irak tahun 1991. Saudara mungkin pernah tahu tahun 1990 Saddam Hussein memutuskan untuk merebut Kuwait dari tangan negara yang berdaulat dan menganggap Kuwait adalah bagian daripada Irak menurut sejarah. Resolusi PBB memutuskan Irak harus menarik mundur tentaranya dari Kuwait. Tahun 1990 Desember resolusi itu dikeluarkan. Dan batas waktunya adalah pertengahan Januari. Saya masih sebagai mahasiswa hari itu. Saya sedang duduk di bangku kuliah. Baru berjalan waktu 30 menit. Pintu ruang kuliah kami diketok. Ada seorang polisi dengan 2 orang pejabat dari universitas. Mereka minta kuliah itu dihentikan hari itu. Dan semua mahasiswa disuruh pulang. Kemudian sebelum pulang, polisi itu berkata begini, jika berkenan, mohon tundukkan kepala berdoa masing-masing. Karena beberapa menit yang lalu, Presiden Herbert Walker Bush, Presiden Bush senior, baru mengumumkan, memberikan komando, memberikan lampu hijau untuk membombardir Irak. Saya baru pertama kali mengetahui bagaimana bangsa yang besar seperti Amerika sekalipun, ketika terlibat dalam perang, seluruh rakyatnya ketakutan. Semua kegiatan yang tidak esensial disuruh pulang, tinggal di rumah.
Kita hidup dalam ketakutan, was-was. Karena bagaimana kalau Liga Arab bersatu dengan Irak dan menggempur Amerika? Bagaimana kalau ditaruh bom di dalam pesawat atau ditaruh bom di dalam restoran dan sebagainya? Semua khawatir apa yang bisa terjadi. Saudara tahu, perang dengan Irak, dengan Saddam Hussein hanya berlaku 4 hari. Dalam tempo 4 hari, Irak tentara Saddam Hussein ditendang keluar dari Kuwait. Memakan waktu 20 tahun dan tetap tidak menang di Vietnam. Hanya perlu waktu 4 hari untuk menendang Saddam Hussein dengan semua kapabilitasnya. Saudara harus ingat, Saddam Hussein pernah mencoba untuk membuat yang namanya nuclear weapon. Hanya perlu waktu 4 hari. Apa yang membedakan? Saya nggak tahu persis apa yang membedakan, tapi saya menangkap satu perkara. Dalam perang dengan Vietnam, karena begitu kuatnya sentimen daripada rakyat Amerika, maka keempat presiden itu mempunyai policy yang sama. Bertindak hati-hati. Jangan gegabah. Dia katakan kepada semua tentaranya, kalian akan berada di Vietnam 1 tahun. Kemudian kalian akan ditarik mundur. Dan tentara baru dikirim dengan energi yang baru. Menggempur Vietnam. Kemudian 1 tahun ditarik kembali. 20 tahun. Dan Amerika dipermalukan. Dengan perang di Irak. Saya masih ingat betul ditayangkan di televisi. Jenderal yang memimpin adalah Jenderal Norman Schwarzkopf. Jenderal Norman Schwarzkopf berkata begini, kita akan pergi ke Baghdad. Dan hari ini sampaikan goodbye kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Mungkin kau tidak akan pernah ketemu mereka lagi. Kalau toh kamu pulang, mungkin mayatmu yang akan ketemu mereka. Atau kita pulang dalam keadaan triumphant. Kita pulang dalam keadaan menang setelah memenangkan perang di situ. So, either kita mati atau kita menang. You will not go home sebelum perang ini selesai. Saudaraku, satu perkara ini membedakan total pola pikir daripada tentara Amerika. Karena di dalam strategi yang diterapkan oleh Jenderal Norman Schwarzkopf, tidak ada kesempatan untuk memiliki yang namanya konflik of interest. Konflik batin. Kita di sini sampai selesai. Dalam perang Vietnam, kita di sini 1 tahun. And then you go home. Kalau engkau bertindak hati-hati, you're okay, you're safe, you go home. Tidak mencapai apa-apa. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini bukan strategi baru. Napoleon Bonaparte melakukan hal yang sama, persis seperti itu. Setelah dia mencoba menggempur satu wilayah, dia katakan hancurkan kapal-kapal kita. Kalau kita tidak menang, kita akan mati sia-sia di tempat ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan satu perkara. Kalau saudara ingin melihat pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidupmu, sungguh-sungguh menggenapi tujuan Tuhan 100%. Pastikan tidak ada konflik of interest. Tidak ada konflik batin. Konflik batin akan tawar-menawar dengan tujuan Tuhan. Engkau punya kepentingan sendiri. Saya punya kepentingan sendiri. Dan saya akan kompromikan dengan tujuannya Tuhan. Dan inilah yang menghambat pekerjaan Tuhan. Bukan masalah benar atau salah. Tapi masalah benar dan nyaris benar. Saudaraku, Yosua berpikir, Musa itu gagal. Menggenapi tujuan Tuhan dengan segera. Toh dia mati juga. Bahkan masuk ke tanah Kanaan pun dia tidak diizinkan. Saudara tahu, ribuan tahun setelah itu, kita tahu bahwa ketika pencipta langit dan bumi datang sebagai manusia, dipermuliakan di atas gunung yang namanya Mount Configuration, Gunung Tabor. Ketika dia dengan tubuh kemuliaan, ada 2 anak Abraham yang diizinkan untuk berdiri sejajar dengan Tuhan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Dua-duanya anak-anak Abraham. Kenapa bisa Musa dan Elia? Kenapa bukan Musa dengan Yosua? Karena 2 orang ini hidup tanpa konflik batin. Saudaraku, saya ingin sampaikan, hari ini renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Hidup tanpa konflik batin. Dan ini bukan karena saya berdoa buat saudara. Ini keputusan yang saudara ambil. Supaya hidupmu menggenapi tujuan Tuhan sepenuhnya. Pada waktu matinya, saudara akan melihat nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Amin. Mari tundukkan kepala. Hamba Tuhan, mari maju ke depan. Persiapkan hatimu, saudaraku. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara sendiri yang akan berhadapan dengan Tuhan hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya.
Shikararala. Haleluya. Cek. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, sumber penghiburanku. Dan Kau bahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Saudaraku, semua mata tertutup. Hari ini saya memberi kesempatan untuk saudara berhubungan langsung dengan Tuhan. Kalau engkau mengambil keputusan, Tuhan, mulai hari ini aku akan hidup tanpa konflik batin. Kalau itu adalah keputusanmu dan minta Tuhan kuatkan kau, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya saudara yang mengambil keputusan ini dengan sadar, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang dengan sadar, letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Katakan kepada Allahmu, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu tanpa konflik batin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya pada akhirnya Tuhan mempertontonkan orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan sendiri permuliakan mereka. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan bukan hanya memperpanjang umurnya, memberi kekuatan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan campur tangan supaya anak cucunya menjadi buah bibir orang-orang yang diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa akan berkata, bukankah ini keturunan Abraham? Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang hidup melakukan firman Tuhan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Dan hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih.